terdapat hal yang membuat Allah tertawa. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tertawa melihat hambanya. Tentu tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluk. Allah tertawa memiliki makna tersendiri yang sesuai dengan hak dan keagungannya. Kepada siapa Allah Azza wa Jalla tertawa? 1. Allah tertawa kepada 2 orang lelaki istimewa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabb kami tertawa dan kagum terhadap 2 orang lelaki. Orang yang meninggalkan tempat tidurnya dan selimutnya ketika ia berada di samping keluarga dan istrinya demi untuk mendirikan qiyamul lail." Pada waktu itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, "Lihatlah hambaku itu, ia meninggalkan tempat tidurnya dan menanggalkan selimutnya untuk mendirikan qiyamul lail demi mengharapkan ridha dan rahmatku." Dan Allah tertawa dan kagum juga kepada orang yang berjuang di jalannya ketika rekan-rekannya melarikan diri, sedangkan ia bertekad maju terus ke garis depan hingga darahnya tertumpah. Pada waktu itu Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Lihatlah hambaku itu, dia maju ke medan perang sampai darahnya tertumpah." Pada hadis lain Rasulullah juga bersabda, Allah tertawa kepada 2 orang, salah satunya membunuh yang lainnya, namun dua-duanya masuk surga. Ada orang yang berperang di jalan Allah, lalu ia mati syahid, lalu orang yang membunuhnya itu masuk Islam, dan Allah pun menerima taubatnya. Kemudian ia berperang lagi di jalan Allah, dan ia pun mati syahid, maka dua-duanya masuk surga. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada Abu Thalhah al-Ansyari. Dikisahkan dari riwayat Imam Muslim, suatu hari seorang musafir menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya sangat kelaparan dan engkaulah orang terbaik yang pernah kudengar." Selanjutnya Rasulullah mendatangi seorang istrinya dan berharap ada makanan yang dapat diberikan kepada musafir tersebut. "Tidak ada apa-apa kecuali hanya air minum," jawab istrinya. Jawaban serupa beliau peroleh tatkala memasuki rumah istri-istrinya yang lain karena tidak ada makanan sedikit pun. Maka Rasulullah menemui para sahabatnya dan berkata, "Siapa yang bersedia menjamu tamuku ini, insya Allah akan mendapat rahmatnya." Kemudian Abu Thalhah maju dan berkata, "Ikutlah bersamaku wahai saudaraku, insya Allah aku bisa membantumu." Musafir tersebut akhirnya dibawa oleh Abu Thalhah ke rumahnya. Selanjutnya Abu Thalhah menemui istrinya dan berkata, "Adakah makanan buat tamu Rasulullah ini?" "Sekuil makanan pun tidak ada, kecuali untuk sekali makan untuk anak kita," jawab Ummu Sulaim istri Abu Thalhah. Abu Thalhah pun berkata, "Baiklah, tidurkan saja anak kita dan hidangkan makanan itu buat tamu kita." Dengan senyum istrinya menghidangkan sepiring makanan untuk tamunya tersebut. Kemudian tamunya tersebut berkata, "Aku hanya mau makan apabila Anda ikut makan bersamaku di sini." Abu Thalhah berkata, "Silahkan Anda makan di sini, sedangkan saya akan makan bersama dengan istri saya di dapur." Selanjutnya tamu itu makan dengan lahapnya. Dari tempat duduknya tamu tersebut melihat bayangan Abu Thalhah dan istrinya seperti seolah-olah sedang makan. Karena sebelumnya Abu Thalhah meminta istrinya untuk mematikan lampu rumah mereka. Sang tamu tidak menyadari bahwa Abu Thalhah dan istrinya sedang berpura-pura makan. Setelah kenyang, tamu tersebut pamit. Tinggallah Abu Thalhah dan istri serta anak-anaknya menahan lapar malam. Keesokan harinya Rasulullah menyambut Abu Thalhah dengan senyum lebar. "Ketahuilah sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa dan kagum dengan pengorbanan kalian sekeluarga tadi malam." Kemudian Rasulullah membaca wahyu yang baru saja turun, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Kisah ini adalah bentuk nyata dari akhlak mulia Itsar, mendahulukan kepentingan orang lain yang merupakan puncak ukhuwah Islamiyah. 3. Allah tertawa melihat hambanya yang tetap berdoa, berzikir ketika memasuki pasar. Dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang masuk pasar kemudian membaca zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya. Milik Nialah segala kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka Allah akan menuliskan baginya 1.000.000 kebaikan, menghapuskan darinya 1.000.000 kesalahan, dan meninggikannya 1.000.000 derajat dalam riwayat lain, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Terdapat keutamaan besar untuk zikir ketika masuk pasar, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Rasulullah dan keterangan sahabat. Hingga Abu Shaleh mengatakan,
Sesungguhnya Allah tertawa terhadap orang yang berzikir ketika masuk pasar. Sebabnya adalah orang ini berzikir di tempat yang melalaikan, di tengah-tengah orang yang lalai untuk berzikir kepada Allah. Lathaif Al-Ma'arif. 4. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada hambanya yang menutup doa perjalanannya dengan istighfar. Dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib saat didatangkan unta kepadanya sampai ia menaikinya. Ketika ia meletakkan kakinya di untanya, ia berdoa dengan menyebut nama Allah, kemudian membaca doa, 'Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya lah kepada Rabb kami akan kembali.'" Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13-14. Kemudian beliau mengucapkan, "Segala puji hanya bagi Allah," sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, "Allah Maha Besar," sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, "Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau." Kemudian beliau pun tertawa. Maka ditanyakan kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan Anda tertawa?" Ali berkata, "Aku melihat Rasulullah telah berbuat demikian sebagaimana aku lakukan." Kemudian beliau Rasulullah tertawa. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan Anda tertawa?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu tertawa dan takjub dengan hambanya jika ia berdoa memohon ampun kepadaku dari dosa-dosanya, sementara ia mengetahui bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain diriku." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Inilah sedikitnya 4 perkara yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada hamba Naya. Dan rahasianya, jika Allah azza wa jalla tertawa kepada seorang hamba, itu artinya hamba tersebut tidak akan dihisab lagi di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, jika Allah tertawa kepada seorang hamba, maka dia tidak akan diperhitungkan, tidak dihisab. Musnad Abu Ya'la dan Musnad Ahmad. Allahu a'lam bisyawab.